Swastiastu, perkenalkan saya Dindi Panata Purba, dokter muda yang sedang menjalani KKM di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah pada tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang opioid pada manajemen nyeri. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, nyeri berdasarkan IASP didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan dari jaringan tersebut. Nah, pembagiannya berdasarkan onsetnya ada dua, nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut itu sendiri didefinisikan sebagai nyeri yang beronset baru dan kemungkinan berdurasi cepat. Contohnya, nyeri pada saat pasien setelah dioperasi. Sedangkan nyeri kronis merupakan suatu nyeri yang didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan tetap bertahan meskipun cedera yang mengakibatkan nyeri tersebut telah sembuh. Contohnya, pada nyeri-nyeri pasien-pasien dengan kanker. Nah, untuk penanganan nyeri itu diusahakan penanganan yang sangat efektif, yang berarti penanganannya memiliki efek samping yang sangat sedikit, namun pemulihannya dan kepulangan pasien bisa secepat mungkin. Penanganan nyeri itu berdasarkan pembagiannya, ada akut dan kronis. Untuk yang akut itu, dia berdasarkan WFSA. Jadi pemilihan obat-obatnya diurutkan. Untuk yang akut, menurut WFSA adalah yang pertama adalah opioid kuat, kemudian bisa diberikan injeksi maupun lokal anestesi, kemudian diberikan opioid by mouth yang melalui mulut, kemudian bisa diberikan aspirin dan NSAID. Sedangkan penanganan nyeri kronis ini dia berdasarkan WHO ada beberapa langkah, dimulai dengan yang non-opioid dahulu sampai untuk tahap terakhir digunakan yang opioid yang bagian sedang sampai berat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang penanganan nyeri akutnya. Nah, untuk opioid itu sendiri merupakan suatu anestesi yang asalnya adalah dari getah tumbuh-tumbuhan yang sering kita sebut dengan opium. Kalau nama latinnya adalah Papaver somniferum. Nah, ini pertama kali ditemukan pada tahun 1803 yang dikenal dalam bentuk morfin. Nah, untuk mekanisme dari terjadinya nyeri itu sendiri bisa kita lihat. Yang pertama, ketika kulit atau bagian tubuh kita di bagian perifer terkena suatu stimulus, kita anggap seperti kena luka bakar atau kena api, maka stimulus tersebut dari kulit tersebut akan diteruskan ke sistem saraf. Nah, ada beberapa bagian atau ada beberapa tahap sampai kita bisa merasakan rasa sakit tersebut, yaitu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Nanti dia akan turun lagi ke bawah. Nah, untuk transduksi ini dia adalah dari kulit sampai ke sumsum tulang belakang. Nah, itu disebut sebagai, kalau transduksi itu adalah ketika kulit tersebut kemudian dari kulit tersebut akan menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi sehingga bisa meneruskan sistem saraf disebut dengan transduksi. Nah, dari sistem saraf tersebut akan berjalan ke tulang belakang, disebut juga sebagai transmisi. Sedangkan modulasi itu adalah dari tulang belakang sampai ke otak. Nah, di bagian otak, di bagian korteks tepatnya, akan dipersepsikan sebagai nyeri. Demikian untuk mekanisme nyeri secara umum. Nah, untuk reseptor dari nyeri itu sendiri, dia akan bekerja di beberapa tahap-tahap yang tadi bisa kita lihat. Ada beberapa 3 reseptor, yaitu mu reseptor, kappa, dan delta. Nah, dia untuk analgesinya berbeda-beda, bisa di supraspinal, di spinal, maupun di neuroreceptor activity.
dan dia bisa mempengaruhi beberapa bagian kardiovaskular, sistem pernapasan, pupil, gastrointestinal. Nah, jadi kita akan memilih obat-obat opioid yang cocok sesuai dengan tujuan penanganan nyeri kita. Nah, untuk gambar singkatnya, kita lihat di sini pada gambar yang tadi. Nah, di sini ada beberapa 3 reseptor di mana komposisi dari reseptor tiap bagian itu berbeda-beda banyaknya, sehingga gambar ini penting untuk kita melakukan untuk memilih opioid mana yang akan kita pilih dalam penanganan nyeri. Seperti pada korteks, kita lihat bahwa reseptor kapanya lebih banyak dibandingkan gamma maupun alpha. Nah, untuk klasifikasi dari opioid itu sendiri, pada umumnya dibagi menjadi opiat, kemudian ada yang semisintesis, kemudian ada yang sintetis, kemudian ada yang endogenous opioid. Nah, yang opiat ini, yang turunan dari opium ini sendiri, ada morfin, ada kodein, dan ada tebain. Kemudian yang semisintesis artinya dia sudah campuran morfin maupun kodein, turunan dari morfin dan kodein seperti hidromorfon, oksimorfon, kemudian ada levopranol. Untuk yang morfin buatan itu, contohnya adalah fentanyl. Kemudian untuk yang endogenous itu, yang sintetis itu ada 3 pembagiannya, ada yang phenylpyridines, kemudian ada di phenylpropilamins, dan ada kompleks analgesik. Nah, yang sering kita dengar adalah fentanyl, kemudian ada metadon, dan tramadol. Sedangkan yang endogenous opioid itu ada enkepalin, endoprin, dan dinoprin. Nah, ini dia adalah beberapa jenis dari opioid yang sering digunakan. Di sini kita lihat bahwa setiap jenis-jenis opioid itu berbeda reseptornya, berbeda pula waktu paruh, kemudian onsetnya, dan durasi kerja dari anti nyerinya tersebut. Nah, kita ambil contoh seperti fentanyl dan morfin. Nah, untuk fentanyl ini dia waktu paruhnya sekitar 2-4 jam. Kemudian kalau dia yang fentanyl tempel, dia waktu paruhnya lebih lama, sekitar 17 jam. Nah, kalau kita bandingkan dengan morfin hampir sama, tapi morfin tidak ada sediaan yang patch-nya. Kita lihat dari segi onsetnya. Kalau fentanyl itu kerjanya sangat cepat, bisa dalam 1 menit. Kalau untuk yang patch dia cukup lama, sekitar 12 jam sampai 2 hari. Sedangkan untuk morfin, kalau yang intravena dia sedikit lebih lama, 5-10 menit. Untuk yang oral bisa sampai setengah sampai 1 jam. Sedangkan lama durasi dari analgesinya itu, kita lihat bahwa kalau fentanyl yang intravena dia cuma bisa bertahan sekitar 0,5 sampai 1 jam. Sedangkan yang morfin lebih lama seperti 3-6 dan 8-12 jam. Untuk contoh-contoh opioid lemah seperti kodein, dia untuk half-time-nya 3-4 jam, namun onsetnya lebih cepat sekitar 30-60 menit, dan waktu kerjanya juga relatif singkat. Untuk manajemen nyeri akut ini biasanya pada pasien-pasien anestesi digunakan seperti yang OFSA tadi. Dia ada alat yang kita sebut dengan PCA, Patient Control Analgesia. Namun, tidak semua rumah sakit punya fasilitas tersebut. Nah, keuntungan dari PCA ini adalah pasien bisa diawas secara kontinu, pasien bisa memilih memencet kapan dia akan, ketika dia merasa sakit, sehingga kita tahu berapa dosis yang cocok untuk pasien. Nah, untuk konversi dari sediaan ini, pasien-pasien biasanya ketika awalnya akan diberikan dengan intravena, namun ketika keadaan sudah membaik, misalnya seperti pasca operasi, pasien-pasien yang tidak sadar, kemudian saat sadar bahkan akan diberikan yang oral sehingga pasien bisa meminum sendiri di rumah. Untuk sediaannya itu bisa kita lihat tabel. Yang kita lihat adalah morfin ketika dia intravena 1 mg
Sedangkan oral kita berikan dosisnya 3 kali lipat, yaitu 3 mg. Nah, untuk konversi ini tidak ada aturan baku, hanya ditentukan berdasarkan perkiraan saja. Maka itu pentingnya kita menggunakan PCA tadi. Nah, untuk penggunaan opioid pada kanker ini, kalau kita lihat ada beberapa istilah, yaitu by the mouth, by the clock, by the letter, for the individual, dan attention to detail. Nah, untuk istilah-istilah ini adalah bisa kita lihat untuk by the mouth itu, kita lihat dari bahasa Indonesia saja. Jadi pemberian penggunaan opioid ini memungkinkan kita berikan pada pasien-pasien dengan melalui intraoral, misalnya pasiennya sadar, kemudian pasiennya tidak ada gangguan di jalan napasnya. Sedangkan istilah yang kedua adalah by the clock, yaitu kita memberikan opioid yang diberikan dalam rentang waktu interval waktu tetap, misalnya perlu require dose bila adanya breakthrough pain. Untuk by the letter ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, pada pasien-pasien penanganan nyeri kronis itu ada WHO step ladder. Kita bisa lihat gambar yang di samping, bahwa pada tahap awal itu diberikan dulu untuk anti nyeri yang non-opioid. Kemudian, biasanya pada tahap 1 ini kita berikan pada pasien-pasien dengan nyerinya itu nyeri sedang, yang nanti kita ukur berdasarkan skala FAS maupun NSC-nya. Nanti kita lihat ada di belakang slide berikutnya. Untuk yang step yang kedua itu sudah diberikan opioid, tapi yang masih lemah, contohnya ada kodein, tramadol, dan morfin yang dosis rendah. Biasanya kita kasih pada pasien-pasien yang dengan moderate pain. Bisa juga ditambah atau non-opioid maupun ajuvan tergantung dari kondisi pasien. Sedangkan pasien-pasien yang dengan nyeri berat, di mana skala nyerinya itu udah 8, 9, ataupun 10, kita bisa memberikan strong opioid seperti morfin, fentanyl, oxycodone, hydromorphone, dan buprenorphine. Nah, bisa juga diberikan non-opioid maupun terapi ajuvan. Sedangkan for the individual itu adalah tidak ada dosis standar tiap individu. Tiap individu pasti skala ambang nyerinya itu berbeda-beda, jadi untuk dosisnya juga berbeda-beda tiap orang. Untuk istilah yang kelima adalah attention to detail. Nah, untuk attention to detail ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan obatnya itu diberikan secara reguler dan detail, dan mempertimbangkan dari rutinitas pasien dan kegiatan sehari-hari pasien. Nah, ini dia untuk evaluasi dari pemberian anti nyeri itu bisa kita gunakan menggunakan visual analog scale. Bisa kita lihat pada gambar, di mana hanya ada garis lurus, mulai dari pasien tidak merasakan nyeri, sampai pasien merasakan nyeri yang paling sakit dirasakannya. Nah, nanti di sini kita akan menunjukkan pada pasien gambar yang tidak ada angka-angkanya, namun di sebelah kita ada angka-angkanya. Nanti pasien akan menandai titik, dan kita lihat nanti di belakangnya pasien itu sudah menderita atau merasakan skala nyeri yang ringan, sedang maupun berat. Nah, ini untuk yang pembagiannya. Untuk yang sedang itu nyeri yang minimal itu adalah 1, 2, 3, kemudian ada moderate 4, 5, 6, dan berat itu 7, 9, sampai 10. Namun ada juga skala yang bisa kita gunakan, yaitu dengan Walker Phase, biasanya pada pasien anak-anak maupun pasien-pasien yang tidak bisa mengekspresikan diri. Nah, nanti kita lihat dari raut wajahnya, bisa dari tersenyum sampai menangis. Baik, demikian untuk presentasi saya tentang pemberian opioid dalam manajemen nyeri, khususnya pada penanganan nyeri akut. Saya ucapkan terima kasih.